Saya ingin mengulangi lagi. Mhm, Kan tadi bicara persoalan penguasaan tanah mhm, oleh Prabowo ya. mhm, Tahun 2000 Mas Prabowo itu ngobrol sama saya. "Saya mau ketemu Pak Taufik dong," kata Mas Prabowo. waktu itu Bu Mega presiden ya? Presiden, Hmm. ya kan? Oh, belum presiden, masih wapres Oh ini, masih Wapres ya? masih Bu Mega wapres. presiden 2001. Ya. Mhm, wapres dulu. Eee, Bagaimana caranya bisa ketemu? Kemudian mau ketemu dengan Pak Taufik. Saya sampaikan kepada Mas Taufik, Mhm, Dimas ya, almarhum, "Boleh aja Van," katanya, "siapa aja lah, apalagi Prabowo, masa kita nggak mhm. mau ketemu?" Kata Mas Taufik begitu, "Kira-kira apa masalahnya?" Gitu loh. Nah kata Mas Prabowo, "Ya saya mau, men-take over Lahan, Kiani Kertas, Kiani Kertas. perusahaannya Bapak Hasan yang masuk di BPPN." Mhm. Ya kan? Kan jadi pesakitan nih Iya, di BPPN. iya. Ya udah, saya bilang, "Oke Mas." Mas Taufik nggak ada keberatan. BPPN waktu itu seperti ICU ya, kalau rumah sakit ya? Ya kebetulan kan Untuk perusahaan-perusahaan yang sakit ya? Heeh, kebetulan kan di akibat situ Krismon, nggak bisa bayar utang dan yang lain-lain, ya ya. kepala BPPN kan PDIP juga kan, Laksamana Soekardi kan. Hmm. Mhm. Nah, jadi udah, selanjutnya diatur pertemuan saya udah nggak ikut lagi, ujung-ujungnya jadilah Prabowo itu memiliki yang HGU. namanya sekaligus dong, karena kan Kiani Kertas ini kan pabrik kertas, Oh, namanya hulu hilir. nah Mulai dari lahannya, nah, produksi kayu, sampai ke pabrik kertasnya. kertasnya. Oke. Nah kan nggak mungkin orang punya pabrik kertas tidak punya lahan. Iya 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 Nah iya iya. otomatis Iya ketika iya. Kiani Kertas itu di-take over oleh Prabowo Mhm, dari BPPN, mhm, mhm. ya, Lahannya pun otomatis semua lahannya kan terikut, terikut, yang iya di iya. Kalimantan sama Aceh. Oh, Aceh itu kan pohon pinus, di mhm, Aceh Tengah sampai, itu makanya orang bilang, "Ini Prabowo punya Prabowo punya." Ini kan sebenarnya mhm, berkaitan dengan pabrik kertas itu. mhm, Nah begitu juga lahan-lahan yang ada di Kalimantan, itu mhm, berkaitan dengan persoalan Kiani Kertas. mhm. Karena kan Prabowo bukan pedagang, nggak punya pabrik, apa itu, papan itu apa? Plywood? Plywood, Mhm, heeh. Jadi dia butuh memang untuk pabrik kertas, gitu loh. Nah ini yang mungkin dipersoalkan itu, padahal ini semua udah selesai. Bahkan Pak Taufik mengatakan waktu itu, "Ya sudah Van, baguslah kalau Prabowo memang serius mau ngambil itu, daripada diambil oleh asing." iya iya. Gitu loh. It Karena ini kan disampaikan juga oleh Pak JK, walaupun Pak JK mengatakan, "Saya yang bantu pada waktu itu," gitu. saya nggak tahu Oh, konteksnya Pak JK itu di mana saya nggak ya tahu. Pak JK tuh bilang gini, memang lahan itu dibeli oleh Pak Prabowo justru untuk menyelamatkan ya, tanda kutip, agar aset ini tidak dimiliki asing. Ya itu idenya Karena Pak waktu itu asing yang mau beli. ya itu kan udah disampaikan oleh Pak Taufik. Itu Pak Taufik mengatakan Oh, demikian, iya iya, oke. ya kan. Saya nggak tahu Anggaplah pikiran Pak Taufik dengan Pak JK sama lah ya, nah, kira-kira gitu ya? ya mungkin sama karena, Heeh. eee, ya tapi kalau ide jangan diambil asing itu pasti Pak Taufik dulu, Oke. ya kan. Mhm mhm. Nah kemudian kaitannya dengan Pak JK saya nggak tahu tuh, Mmm. di mana masuknya Pak JK dalam konteks ini Mhm ya. mhm Ya itu kan mesti dijelaskan. mhm. Eee Karena kan beliau pada masa itu kan Menteri Kesra, Menko Kesra, nggak Mmm. ada hubungannya dengan industri Menarik ini Bang, perdagangan. satu versi sendiri Bang, karena yang udah beredar banyak itu, bahwa yang membantu Pak Prabowo untuk take over itu adalah JK gitu. Tapi dalam konteks ini sebenarnya Pak Pak Taufik Taufik Kemas ya? Pak Taufik setuju Iya dia, iya iya. itu ketemu dia dengan Mister Pak Presiden. ya, Bu Mega Madam Presiden, ini Pak Taufik Mister Presiden. Mister Presiden. Nah, jadi RI setengah. ya, jadi di situ, itu tuh jelas sekali, saya ketemu Heeh. Pak Prabowo tuh di kantornya yang masih di sini nih, RI 1,5, heeh. apa namanya, yang di Gatot Subroto itu, Kantor siapa Bang? kantornya Pak Prabowo tuh, Oh anu Bidakara. Bidakara, itu Bidakara, dari oke dulu dia oke. kan di situ Iya iya dia, iya. saya ketemu di situ. Nah jadi ide dasarnya itu memang ini, ya sarannya Pak Taufik,
Mhm mhm gitu loh. mhm mhm. Keinginan Prabowo di-backup oleh Taufik Mhm Kimas. mhm. Nah, selanjutnya kan kita nggak tahu. Iya iya Kalau iya. bicara awal asal-usulnya itu, Oh, ini gitu loh. kaitannya dengan debat kandidat ketiga itu ya? Ah, Tema pertahanan jadi pertanahan. pertanahan. Kalau cerita pertanahannya tuh seperti itu, Iya gitu iya loh. iya. Nah, jadi Heeh, kan, hmm. jelas. Nah, kembali Yang lagi. jelas itu juga dalam tanda kutip ya jahat ya, karena apa? Karena membandingkan itu kan supaya membuat prajurit itu marah dengan Menhannya sendiri. Mhm, Menhan, prajurit separuh nggak punya rumah, kan gitu, nggak punya mhm, rumah sendiri. Ini sementara Menhanmu menguasai tanah 340.000 hektar, kan begitu kan mhm. konteksnya, gitu. Nah, tidak disampaikan bahwa misalnya prajurit itu sudah ada rumah dinas, ada barak. Sekarang kan begini, kalau orang membandingkan persoalan-persoalan itu Heeh. ya, Yang kedua dikit lagi, Bang, nggak mungkin juga semua prajurit ditempatkan misalnya di Aceh dan di Kalimantan, di lahan yang ya dimiliki atau dikuasai oleh Prabowo lewat HGU itu.